Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana Soleh dan Soleha kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pelajaran 5 tentang makna sholat bersama Ustadzah Alif. Di sini ada banyak gambar, ada masjid, ada orang berjamaah, ada gambar sholat. Apa yang kita pelajari? Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Itu tadi poin A tentang mensyukuri nikmat Allah yang terkandung dalam surah Al-Kautsar. Apa hubungan antara sholat dan surah Al-Kautsar? Surah Al-Kautsar menjelaskan tentang makna sholat. Pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa sholat dan kurban merupakan ungkapan syukur kepada Allah telah memberi kenikmatan. Kenikmatan pemberian dari Allah antara lain, badan kita sehat dan kuat, memiliki keimanan yang kuat, mendapatkan rezeki setiap hari, memiliki akal yang sehat. Masih banyak lagi kenikmatan yang kita terima yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Itu semua merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita harus taat beribadah kepada Allah. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. B. Makna sholat. Arti sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan khusyuk. Sholat sangat penting bagi umat Islam. Sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberi banyak kenikmatan. Orang yang malas sholat berarti tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan azab dari Allah. Lanjutan dari makna sholat tadi. Yang pertama, sholatlah tepat waktunya dan secara berjamaah. Yang kedua, jangan pernah menunda waktu sholat. Yang ketiga, sholatlah dengan tertib 5 kali sehari. Dimulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang keempat, tambahlah sholat fardu dengan sholat sunnah. Adapun makna sholat yang perlu diketahui, yang pertama, bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, sebagai penyelamat dan pembimbing umat dari segala perbuatan keji dan mungkar.
Yang ketiga, akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan dan jalan yang diridhoi Allah. Yang keempat, benteng pertahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, orang yang sholat itu pasti akan dilindungi oleh Allah dan pasti akan ditambah lagi keimanannya oleh Allah untuk melindungi dari perbuatan yang keji atau perbuatan tercela. Jika kamu mendatangi tempat sholat, masjid, maka hendaklah kamu tenang. Apa yang kamu dapati, maka teruslah sholat, dan apa yang ketinggalan untukmu, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, kalau kita terlambat datang ke masjid, imam sudah takbiratul ihram, terus kita terlambat, maka kita harus mengikutinya. Tidak boleh teriak-teriak, "Pak Imam, tunggu saya." Nah, itu tidak boleh ya. Nih, contohnya pada gambar pertama, saat terlambat sholat berjamaah. Gambar yang kedua, sholat tepat waktu itu paling dicintai oleh Allah. Karena Allah mencintai orang yang selalu taat beribadah dan tidak meninggalkan sholatnya. Jadi, sholeh dan sholeha, semoga jangan sampai meninggalkan sholat sehari 5 kali. Jadi, dalam sehari kita harus melaksanakan sholat sebanyak 5 kali. Dimulai dari sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai ada yang tertinggal. Cukup sekian pelajaran kita hari ini tentang mensyukuri nikmat Allah yang terkandung dalam surah Al-Kautsar dan makna sholat. Jadi, Ustazah harap sholeh dan sholeha sholat 5 waktu, tepat waktu, dan jangan sampai ketinggalan. Laksanakanlah ibadahmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan imbalan dari orang tua atau siapapun. Kita beribadah sholat karena Allah Ta'ala, tidak ada yang lain, agar kita mendapatkan pahala dari Allah. Cukup sekian, kalian semua hebat, sholeh dan sholehah. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.